habis itu tiap hari nggak bisa tidur lah. Soalnya tiap hari dengar berita corona, tiap hari ada orang yang meninggal. Mbak Yusi ya, gak usah panik, gak usah bingung. Anaknya loh wis nang Wuhan mulai sampai spot-spot jantung. Yang penting itu tadi seni. Oke, terima kasih. Selamat malam karena ini peteng ya. Jadi selamatnya malam. Oke. Hari ini kita akan mewawancarai tentang sesuatu hal yang lebih penting kepada ini namanya siapa, Mbak Yusi. Mbak Yusi punya anak namanya siapa, Mbak? Gadis. Namanya Gadis. Kebetulan dia pas lolos ya, dapat belajar atau sekolah di Wuhan ya. Jurusannya apa, Mbak? Kedokteran. Nah, di Wuhan kedokteran. Pas masuk berapa bulan? Masih baru kasih 2 bulan, 3 bulan. Masuk 3 bulanan ternyata sudah terserang corona. Dan ini satu hal yang ingin saya bahas, yang akan kita tanyakan dan bagaimana seperti apanya ya masalah Wuhan. Ini langsung dari Wuhan anaknya, ini ibunya, dan bagaimana perasaan ibunya ketika waktu itu ya. Bulan apa ya? Januari, Desember. Januari akhir, Desember udah mulai, Januari awal lah sebenarnya. Desember itu sudah di sana. Desember udah di sana loh. Desember pertengahan udah di sana kok. Desember pertengahan anaknya sudah di Wuhan. Dan 23 Januari kalau saya ingat, 24 baru diumumkan bahwa corona sudah menyebar gak karu-karuan. Oke, kita tanya apa jenenge ke Wuhan itu ngapain anaknya? Ke Wuhan dia kan niatnya mau sekolah, tapi tak suruh ke Surabaya atau di Indo, dia nggak maunya ke Cina. Ya udah, dia sekalian niat lah. UB ya, aku tanya Universitas Politeknik. Politeknik UB di Wuhan itu kampusnya. Nanti tak cariin gambarnya. Jadi dia pingin sekolah di sana ya. Nah, pas datang nggak ada masalah ya. Nggak ada. Terus Nggak ada masalah. Ibunya dikabari mulai ada itu atau melihat berita atau gimana? Nah, sebenarnya kan dia maunya pas liburan sekolah tak suruh ke sini main. Terus pas waktu mau ke sini itu udah beliin tiket, semuanya udah lengkap. Cuman pas waktu kesininya itu coronanya udah mulai lah. Corona udah mulai terjadi di Wuhan. Terus cepet-cepet mau tak suruh ke sini, tiket semua udah tak beliin. Ternyata pas waktunya mau ke sini, paspornya itu nggak bisa diambil, masih di imigrasi. Karena kenapa? Katanya masih dipakai buat persyaratan pengajuan permanen. Jadi mau nggak mau tiket hangus nggak bisa. Jadi habis itu tiap hari nggak bisa tidur lah. Soalnya tiap hari dengar berita corona, tiap hari ada orang yang meninggal ya. Perasaannya seperti itu ya? Ya, perasaannya seperti itu. Tapi pas telepon ya masih diangkat. Tiap hari video call. Tiap hari video call. Iya. Padahal itu sudah diumumin bahwa corona sudah menyebar. Sudah. Dan jadi tiap harinya aku telepon, video call, terus tanya gimana kabarnya, terus keadaannya gimana, masalah logistiknya gimana, duitnya gimana. Katanya oke, semua KBRI aku hubungi buat tanya-tanya lah gimana keadaannya. Tiap pagi telepon ke KBRI, Pak gimana, yuk rencana mau dipulangin apa gimana, takutnya minta ampun. Yang tanya ke KBRI sampai apa anaknya? Aku sendiri. Oh, tanya ke KBRI Cina? Iya, KBRI Beijing. KBRI Beijing, di Beijing ya? Jadi alhamdulillah aku dapat satu nomor telepon, itu Pak Ari hanya. Tiap malam tak hubungin dia. Gimana paspornya udah bisa diambil apa enggak, gimana nanti kalau ada rencana kok pemulangan atau gimana. Ya itu aku sama Pak Ari. Jadi tiap malam itu? Ya tiap hari, mau pagi, mau siang, malam, pokoknya aku ada waktu langsung tanya aja. Dasnya cemot-cemot ya? Ya, nggak cemot lagi lah. Anak satu-satunya lagi di Wuhan, lagi rame virus ya? Iya. Nah, tapi berjalannya waktu, habis itu kan akhirnya keseharian gak ada masalah dan dia juga belum tahu terjangkit apa enggak waktu itu ya? Belum tahu ya. Tapi dia di kampus Hubei-nya atau keluar? Dia udah keluar, boleh keluar, mau beli, pokoknya habis pangan, masalah logistiknya
habis boleh ke mall terdekat buat beli persediaan 2 minggu atau 1 bulan baru bisa masuk lagi. Itu pun harus diperiksa ini itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh, jadi sudah mulai ya pengetatan, dicek suhu semuanya macam-macam. Waduh. Soalnya kampusnya juga di lock juga, jadi nggak sembarangan orang keluar masuk. Oh, Politeknik UB-nya sendiri bikin sistem pengamanan ya, tidak semuanya orang masuk. Perasaannya luar biasa ya. Itu berlangsung berapa lama? Ketidakpastian dan was-was itu kira-kira berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu. Oke, terus selama 3 minggu. habis itu ya itu ada info di apa? Ada info dari Dijemput, Pak KBRI, dari Pak Ari, terus pas itu telepon bilang kalau kita ada rencana mau jemput, tanggalnya belum pasti, tapi rencananya emang ada. Nah itu udah seneng lah. Udah ada rencana mau jemput, nah udah seneng. Terus habis itu kita nggak mau nge-push, takutnya soalnya kan banyak, Ya. bukan hanya saya aja. Jadi di situ ada 200-an lebih lah. 200 lebih. 200-an lebih. Terus yang sebagian udah ada yang pergi, yang pulang ke Indo sendiri, jalan pribadi lah. Indo. Ada yang pribadi sendiri. Naik pesawat sendiri. Kan sebelum di lockdown kan. Oh. Di lockdown mereka udah rencana pulang ke Indo kan Lebaran. Oh ya, Lebaran Imlek Cina, itu. Oh, Imlek kan. Jadi Imlek. mereka liburan langsung pulang. Oh. Terus udah ya ada yang tertinggal nggak tahu berapa 90-an kalau nggak salah. Terus habis itu aku juga cek yang di Facebook itu ada siapa yang di Wuhan atau kakak kelasnya yang ada di Wuhan, tak tanyain. Terus ketemu yang namanya Kak Rio, ya, itu dia YouTuber juga. Oh. Terus aku tanya, pokoknya apapun aku ya lah keadaannya gimana, semuanya sekarang gimana, terus pemulangannya gimana nantinya, mau diapain habis itu ya. Terus ada berita dari Pak Ari KBRI Beijing lewat WeChat. Oh, WeChat. Kalau tanggal berapa ya lupa. Pokoknya Tanggal Februari apa Maret? Februari ya? Februari. pulang tanggal ini. Terus alhamdulillah akhirnya anakku bisa Pulang. Iya. Tapi ternyata walaupun di situ sudah berlangsung Wuhan sing berita di luar gak karu-karuan, tapi ternyata dia juga tidak teridentifikasi ya, Enggak. tidak terdetek ya. Soalnya mereka agak jauh sih. Menyatakan. Mereka kan perkampusan kan di Pinggir kota. terus ditutup nggak sembarangan orang masuk. Oh, arealnya, Arealnya distriknya tertutup. Wah, itu berarti kan tetap ya. Jadi Terus asramanya juga bersih. asramanya juga oke. Asramanya juga oke. Banyak juga yang dari luar negeri kan yang sekolah di situ. Banyak sih. Banyak juga. Nah, terus akhirnya pulang. Nah, ini pertanyaan lagi, pada saat pulang kan di karantina lagi tuh di Natuna kan. Nah pas waktu pulang itu dia di bandara, aduh itu tiap kali tak video call telepon. Serius ini penting Badanku harus fit, jangan sampai kamu lemah. Ya. Aku takutnya nanti pas waktu diperiksa imun dia lagi drop. Oh, betul. Nah takutnya kan dia panas atau apa atau Yes. batuk atau apa Yes. kan kayaknya lemah. Nah itu aku takut, aduh ini nanti dia lolos kagak, aduh. Sampai tiap menit aku WhatsApp dia. Gimana keadaannya? Terus aduh sampai Itu di bandara Wuhan mau menuju ke Jakarta ya? Iya. Atau menuju ke Natuna ke Jakarta dulu? Jakarta. Jakarta ya. Terus nah ini air matanya Bukan ke kelihatan loh. Jakarta. Sorry bukan ke Jakarta. Ini mau ke itu dari Wuhan mau ke apa? Nadim ya. Kang Nadim. Kang Nadim, Nah, ya. itu diperiksa Kang Nadim. berkali-kali tiap Batam. 1 jam sekali di sana dites. Pakai thermal gun kan. Ya benar. Nah untung aja, akhirnya lolos. Terus ada 3 temanku yang nggak lolos. Aduh kasihan banget aduh. Yang 3 itu kena Ada berarti 3 terpapar. Bukan terpapar, maksudnya ada 3 Teridentifikasi. dia yang satu itu pas waktu diperiksa itu dia lagi batuk-batuk, badannya panas. Oh. Nah jadi nggak bisa. Terus yang 2 lagi kurang jelas, nggak tahu kenapa dia, mungkin dia lagi sakit juga, drop juga. Jadi 3 itu nggak Nggak masuk, masih di nggak boleh posisi masuk ke pesawat.
Berarti posisi di masih Wuhan. di bandara. Di Wuhan Di bandara, berarti. iya ya. Gila, 3 ya. 3. Terus anaknya masuk ya akhirnya. Nah itu udah masuk itu ada syukur dulu, alhamdulillah akhirnya bisa pulang. Masuk terus Sang Nadim ya. Sang Nadim datang terus kemudian digiring ke Natuna ya. Terus selama proses, oke lanjut. Habis Lanjut. Nang Nadim ya. Nah, Kang Nadim. Terus habis itu berangkat dari Wuhan ke Kang Nadim, oke lancar lah. Terus habis nyampe di situ, turun dari bandara, turun dari pesawat itu langsung keadaannya wah kayak disemprot kayak dia apa ya? kayak insektisida ya, kayak kecoa ya, terus disemproti Semuanya macam-macam. dari kepala sampai kaki. Betul. Ya, terus habis itu dia disuruh 14 hari lah, semuanya itu kan dari persyaratan dari WHO. Betul. Jadi mau nggak mau harus mengikuti peraturan WHO. Prosedur Ya, prosedur dari WHO. di Natuna ya. Ya, benar, selama 14 hari. Oke. Terus Selama di 14 hari di situ sih mereka kayaknya enjoy aja, nggak ada yang apa, nggak ada yang maksudnya takut atau apa, enggak sih, kayaknya mereka biasa ya. Biasa. Rasanya biasa ya. Padahal orang tuanya perasaannya ngelundase ya. ya, soalnya mereka semuanya yang di situ kan seumuran, semuanya mahasiswa, jadi Betul. kan mereka bisa bersama lah, kegiatan apa aja bisa. Nah, jadi sekali lagi aktivitas biasa bisa dia lakukan ya, aktivitas nggak ada masalah. Cuman itu tadi ya, namanya orang tua dan ini anak satu-satunya lagi ya. Iyalah. Anak satu-satunya, terus udah nyampe di Yang Nadim, terus memang dinyatakan 14 hari tidak ada masalah ya, tidak ada terpapar, akhirnya terus dipulangkan ke Surabaya. Iya, Surabaya. Nah, pas waktu mau dipulangin ke Surabaya itu di tempat di rumahku ada petugas dari dinas kesehatan di rumah telepon aku mau tanya data aku, data suami, data keluarga, terus di data semuanya lah. Jadi petugas kesehatan itu yang data. Oh, terus didatengin ke rumah ya? Iya. Di rumah yang di Indonesia ya? Iya. Berarti itu waktu nyampe di Surabaya, itu didatanya Surabaya pas setelah pulang di Jombang? Belum, dia masih dalam perjalanan pulang dari bandara Jakarta. Kan dari Natuna itu kan terbang lagi Oh, ke Jakarta. Jakarta. Terus? Jakarta kan ada itu apa kayak apa sih, pelepasan pulang ke rumah masing-masing atau gimana? Iya, pokoknya pengantaran. Nah, terus habis itu Harus sebelum diawasi. dia ke Surabaya, bandara Surabaya kan. Nah, terus habis di bandara Surabaya petugas kesehatannya udah di rumah. Oh, Tanya, nah nanti kalau anaknya udah sampai kota ini nanti kamu telepon saya. Jadi kita harus rutin harus menyampaikan informasi bahwa anak anda ini udah sampai sini mau pulang ke rumah dengan selamat. sambil dilihat ya apa terjadi perkembangan terhadap kondisi fisiknya ya. Terus sama apa tetangga desa sama penyuluhan lah. Memang kalau penyakit ini gini jadi mereka paham. Oh, jadi biar Jadi nggak ke nggak psikologi sulit ya. lah. Soalnya kan dia juga nggak itu lah, nggak tahu lah, masa siapa yang mau sih kayak gini kan nggak tahu. Jadi sampai sekarang udah aman ya, udah. Iya, perasaannya wong tuane sekarang ya, dari beberapa minggu itu wis gak karu-karuan ya. Yang kemarinnya emang nggak bisa tidur sama sekali. Bangun pagi habis itu wah nyari berita. Habis itu siangnya pokoknya ada lunch break langsung lihat berita, nanti telepon, video call. Terus malamnya juga aduh mau tidur pun pusing. Jadi kepikiran terus ya. Iya. Tapi setelah kali ini dan benar-benar dinyatakan dia bersih tidak terpapar ya. Mungkin ini kata pesan ya buat orang-orang yang di Indonesia ya. Aku mau lihatkan orang yang anaknya sudah dari Wuhan dan ternyata sekarang dinyatakan negatif dan tidak ada masalah. Nah, aku mau bertanya sama Mbak Yusi ini, kira-kira pesan buat orang-orang yang di luar sana ya. Kalian semuanya yang nonton channelku juga kita pesenin. Nah, ada pesan yang dari Mbak Yusi, boleh diperhatikan, boleh dipantengin, jangan di skip. Kira-kira apa sih Mbak? Corona itu sesuatu yang bagaimana dan ternyata sampai sudah menghadapi anaknya kenyataannya seperti itu. Ada nggak pesan yang
bisa disampaikan ke teman-teman bahwa tidak perlu was-was atau bagaimana, monggo silakan. Action, please. Pesan dari saya sih gimana ya, dari perjalanan waktu dari kemarin itu kan sebenarnya belum tahu itu penyakitnya apa, obatnya kan belum ada, jadi tiap hari itu panik. Terus setelah anak saya emang nggak ada terjangkit atau nggak ada itulah, senang. Terus pikirannya udah bebas, udah lega. Pokoknya yang paling penting satu, jaga imun kita sendiri, jaga imun masing-masing, jaga kondisi badan biar fit, jangan sampai panik yang berlebihan. Terus cuci tangan itu paling penting ya, cuci tangan paling penting. Terus kalau mau keluar rumah ke kerumunan banyak orang atau yang ke mall atau kemana yang banyak orang itu sediain pakai masker. Sudah lewat masa genting, masa darurat sudah lewat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah. Oke, itu pesennya dari Mbak Yusi ya. Gak usah panik, gak usah bingung. Anaknya loh wis nangguhan mulai sampai spot-spot jantung. Yang penting itu tadi, asalnya lagi masih bersama wong ganteng cantik. Oh ya, tambahan. Nanti video berikutnya saya akan langsung mewawancarai anaknya. Ditunggu ya, guys. Bye-bye.